Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Kakak harap kita semua yang sudah mempersiapkan diri untuk ibadah himbah pagi ini dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Nah, adik-adik sudah bersiap untuk memuji memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan? Jangan lupa siapkan Alkitabnya ya. Baik, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan bernyanyi dan memuji nama Tuhan. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Hati dan jiwa bersukacita, hati dan jiwa sejahtera. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Adik-adik, mari kita berdoa. Kita menyerahkan ibadah kita hari ini dalam penyertaan Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, ada ungkapan syukur yang kami panjatkan kepadamu. Di pagi yang indah ini, Tuhan senantiasa tetap selalu menjaga kami. Di mana Tuhan senantiasa juga melindungi kami sepanjang malam. Di dalam kami beristirahat di pagi yang indah ini, juga Tuhan turut campur tangan, di mana kami mempersiapkan diri untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Ya Tuhan, berkati kakak-kakak layan serta adik-adik yang turut ambil bagian dalam pelayanan pagi indah ini. Biar ya Tuhan, apa yang kami berikan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan membaca Alkitab kita. Kita akan bermazmur yang terambil dari Mazmur pasal yang 108 ayatnya yang 8 sampai 13. Kitab Mazmur pasal 108 ayat 8 sampai 13. Allah telah berfirman di tempat kudusnya, Aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem, dan lembah Sukot hendak kuukur. Gilead punyaku, Manasye punyaku, Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku, Moab ialah tempat pembasuhanku, kepada Edom aku melemparkan kasutku, dan karena Filistea aku bersorak-sorai. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau, ya Allah, yang telah membuang kami, dan yang tidak maju, ya Allah, bersama-sama bala tentara kami. Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Selamat pagi adik-adik.
Baiknya sebelum kita mendengarkan firman yang akan Kak Sarin bawakan, marilah kita menyatukan hati kita dan berdoa kepada Tuhan. Tutup mata, lipat tangan, dan duduk yang manis. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini, terima kasih atas anugerah yang Kau berikan kepada kami, dan kesempatan kami untuk merayakan ibadah hari Minggu, pelayanan anak. Tuhan, kiranya Engkau, Roh Kudus-Mu memberkati kami untuk mendengarkan firman yang akan Kak Sarin bawakan, dan jadikanlah kami Tuhan, anak-anak Raja yang mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 11. Untuk adik-adik Batita dan TK, bisa dibantu Mama dan Papa untuk membaca Alkitabnya ya. Sekarang Kak Sarin akan membacakan 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 11. Perintah yang baru. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Berikut firman Tuhan, kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat bertumbuh dan berakar di hati adik-adik. Adik-adik, pemberitaan firman pada hari ini adalah mengenai aku mengasihi sesamaku, yang diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 11. Di sini menceritakan mengenai Yohanes yang suka menginjilkan berita-berita baik. Yohanes adalah satu murid Tuhan Yesus. Bahkan setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, ia tetap memberikan berita-berita baik. Dia suka menginjil, suka menceritakan berita-berita baik mengenai kebaikan Tuhan Yesus, mengenai betapa besar mukjizat Tuhan Yesus, dan betapa baiknya Tuhan Yesus atas dunia ini. Bahkan dia memiliki jemaat. Tetapi pada saat itu ada salah satu jemaatnya yang merasa dirinya paling benar. Dia merasa dirinya tahu segala rencana dan kehendak Tuhan. Bahkan jemaat tersebut suka merendahkan orang lain. Jemaat tersebut merasa dirinya tidak paling benar dan orang lain tidak baik dan orang lain tidak benar. Sikap jemaat tersebut tidak baik, sangat sombong. Lalu suatu hari Yohanes mendengar cerita mengenai si penjemaat itu. Dia merasa sedih. Lalu dia menulis surat untuk jemaat-jemaatnya untuk tidak boleh melakukan hal yang tidak baik terhadap sesama. Ia menulis, lalu ia membacakan surat-surat tersebut untuk menyadarkan tidak boleh kita sombong kepada orang lain, kita tidak boleh tidak baik terhadap sesama. Kita harus menghargai semua orang. Jadi, kira-kira apa sih yang Yohanes mau ajarkan dan Tuhan ajarkan lewat cerita hari ini? Tuhan Yesus ingin mengajarkan kita untuk mengasihi. Ada yang tahu nggak arti kasih itu apa? Kasih itu adalah ketika kita bisa melakukan perbuatan baik untuk orang lain. Contohnya, saat di rumah kita mau mengasihi kakak adik kita.
Caranya, kalian saat bermain dengan kakak atau adik kalian tidak berantem, tidak berebutan mainan. Lalu kita mau bermain bersama, berbagi mainan, atau bahkan berbagi makanan dengan adik kakak kita di rumah. Lalu bagaimana ke papa mama? Cara kita berbuat kasih, menunjukkan kasih kita kepada papa mama di rumah adalah saat kita mau membantu papa mama membereskan mainan. Kita mau membantu papa mama, kita mau, adik-adik, di sini siapa yang sudah bilang terima kasih ke papa mama? Bentuk terima kasih kalian adalah ketika terima kasih papa mama sudah membuatkan sarapan hari ini. Terima kasih papa sudah bekerja untuk aku. Terima kasih mama sudah memasak untuk aku. Itu adalah bentuk kebaikan. Lalu ke opa oma. Coba siapa yang di rumah tinggal sama opa oma? Kita bantu opa oma kita, misalnya kita pijitin, kita bantu opa oma kita karena udah badannya sudah gampang sakit, kita ambilin minum, kita jagain opa oma di rumah. Terus karena kita belum bisa keluar-keluar, jadi kita harus bisa berbuat kebaikan. Tapi jangan lupa, ketika nanti kita udah di luar, kita ketemu teman-teman, kita juga harus mengasihi teman-teman kita. Caranya gimana? Kita harus mau berbagi, kita harus menjadi teman yang baik. Kita tidak boleh bertengkar dengan teman-teman, kita tidak boleh pilih-pilih teman. Kita harus berteman dengan semua orang. Tidak lupa juga, kita juga harus mengasihi guru kita. Kalau nanti kita sudah bersekolah, sudah kita sekolah di sekolah, kita udah bertemu teman-teman, kalau guru sedang menjelaskan, kita harus mendengarkan. Ketika guru bertanya, kita harus menjawab, tidak apa salah. Yang penting kita sudah menghargai guru kita sudah mengasihi guru kita. Tidak hanya teman dan sekolah, orang lain, untuk semua orang di luar sana. Jangan lupa kita harus berbuat kebaikan dan mengasihi sesama. Caranya gimana? Kalau kita mau berbuat kebaikan, banyak hal-hal kecil. Yang tadi, kita bilang terima kasih, kita bilang maaf, tidak hanya di keluarga, tapi di semua orang. Kalau kita berbuat salah, kita harus minta maaf. Kalau orang lain sudah membantu kita tidak lupa memberikan terima kasih. Misalnya juga di luar, kita harus bisa belajar sabar. Kita harus bisa, contohnya di luar berbuat kebaikan adalah kita bisa mengantri. Kita bisa membantu orang lain, memberikan sebagian dari kita untuk orang lain. Adik-adik, di sini kakak ingatkan lagi, Tuhan Yesus telah mengasihi kita dengan mengorbankan nyawanya dan menyelamatkan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus mencontoh Tuhan Yesus. Kita harus berbuat kebaikan kepada orang lain. Kita harus mengasihi sesama kita, baik terutama keluarga kita yang diberikan Tuhan Yesus, teman-teman kita, guru-guru kita, dan orang-orang yang ada di luar sana nanti. Jangan lupa juga kalau di rumah nih ya, yang punya mbak, yang punya sus, kalau minta tolong, Mbak tolong, seperti itu, nggak kayak marah-marah, Mbak ambilin gitu. Kayak gitu kita harus lebih berbuat dan menunjukkan kasih kita sebagai anak-anak Tuhan. Adik-adik, kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat adik-adik pelajari dan dapat adik-adik mengerti. Kiranya juga Tuhan Yesus memberikan dan membimbing adik-adik untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang ada di luar sana. Sekian dari Kak Sarin. Sampai berjumpa minggu depan.
Adik-adik, kegiatan kita hari ini, kita akan membuat menara kasih. Kita akan menyusun biskuit seperti ini. Biskuit apa aja yang ada di rumah ya adik-adik. Juga kalau ada selai coklat atau selai stroberi juga boleh. Mari kita membuatnya. Biskuit ini kita susun seperti ini, membentuk seperti menara. Kenapa kita mengatakan yang menara kasih? Biskuit yang sudah kita susun ini akan kita berikan kepada orang-orang yang kita kasihi yang ada di rumah. Boleh mama, papa, adik, atau kakak. Kegiatan ini juga bisa kita lakukan bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi. Seperti ini. Nah, adik-adik bisa menambahkan dengan biskuit seperti ini yang melambangkan cinta, kasih sayang kepada orang-orang yang kita kasihi. Seperti ini. Nah, biskuit ini juga bisa kita tambahkan selai dengan coklat atau stroberi seperti ini. Nah, kita bisa menyusunnya seperti ini. Adik-adik bisa persembahkan kepada orang-orang yang kita kasihi. Selamat menikmati dan selamat beraktivitas dengan orang-orang yang kita kasihi. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kiranya kita mau menyatukan hati kita semua untuk berdoa syafaat bersama-sama. Tutup mata, lipat tangan, dan duduk yang manis. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang telah disampaikan oleh Kak Sarin dapat bertumbuh, berakar, dan menjadi buah roh bagi hati kami. Ya Tuhan, pada hari ini kami berdoa untuk keluarga kami, papa, mama, kakak, adik kami, opa, oma kami, tante, om kami. Kiranya Engkau menjaga keluarga kami dari segala penyakit yang ada. Jauhkanlah keluarga kami dan keluarga besar kami dari penyakit-penyakit atau virus-virus di luar sana. Tuhan juga mau berkati negara kami, gereja kami. Engkau jagai negara kami sehingga negara kami terhindar dari segala musibah-musibah dan gereja kami dapat Engkau permuliakan Tuhan sebagai rumah ibadahmu di sini. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk teman kami di luar sana, teman kami yang sedang sakit, sedang membutuhkan pertolongan, kiranya Engkau dapat menolong melalui mereka. Ya Tuhan, kiranya doa yang kurang sempurna ini dapat Engkau sempurnakan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Biar ya Bapa, Engkau akan hadir bersama-sama dengan kami, dan pada pagi hari ini kami hendak membaca sebagian daripada firman-Mu, biar Engkau akan menuntun kami, adik-adik, dan juga kami yang akan membacakan, biar Engkau akan berkati
agar supaya apa yang kami baca kami boleh dapat terapkan di dalam kehidupan kami masing-masing pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita pada pagi hari ini kita mau membaca Alkitab dari 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 17. Adik-adik pasti sudah siap dengan Alkitabnya ya. Kita buka sekali lagi dari 1 Yohanes 2 Perjanjian Baru dari ayat 7 sampai 17. Kakak bacakan ya. Perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu adalah firman yang telah kamu dengar. Namun, perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Halo, selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kita ketemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Dan sebagaimana kita sudah baca tadi di dalam 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 17 tentang mengasihi sesama. Bagaimana tindakan kita untuk mengasihi sesama? Nah, sekarang kakak mau tanya, adik-adik pernah tahu atau pernah dengar tentang kasih? Apa artinya kasih? Ada yang tahu? Kasih adalah tindakan atau perhatian kebaikan kepada orang lain. Itu adalah tindakan kasih. Karena kenapa kita harus mengasihi atau kita harus punya kasih kepada orang lain? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Dengan cara bagaimana? Tuhan Yesus sudah memberikan pengampunan atau memberikan pengampunan dosa kepada kita sebagai manusia atau sebagai orang-orang berdosa. Nah, adik-adik, di dalam 1 Yohanes 2, 7 sampai ayat 7 sampai 17 mengingatkan kepada kita supaya kita selalu harus mengasihi, saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita saling mengasihi juga dan karena kalau kita mengasihi orang lain berarti kita sudah mengikuti ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus.
Coba adik-adik kasih contoh. Ada yang bisa kasih contoh cara kita mengasihi orang lain? Nah, sekarang contohnya karena kita di rumah, kita lihat. Contoh, pasti adik punya kakak. Atau adik juga punya adik. Atau punya om, tante. Apalagi mama dan papa di rumah. Nah, kita mengasihi mereka. Pasti kita harus mengasihi mereka. Atau mungkin di rumah ada pembantu, ada mbak. Ya, nah, kita juga harus mengasihi mereka. Dengan cara bagaimana? Dengan cara tutur kata kita yang baik. Kalau kita sebagai adik, kita mengasihi dengan tutur kata yang baik. Contoh-contoh sikap yang baik. Jangan saling iri hati satu sama lain. Karena kalau kita sudah ada sikap mengasihi mama, papa, adik, kakak, pasti kita juga akan dengan sikap kita, dengan tutur kata kita, pasti kita juga akan mengasihi mereka. Dengan cara kita sikap baik dan juga dengan tutur kata kita yang lemah lembut. Dan juga tetangga. Kita kan sekarang tinggal di rumah, jadi kita mungkin dengan tetangga, dengan teman-teman, dan lain sebagainya. Itu adalah yang kita harus nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Adik-adik, marilah kita menunjukkan sikap mengasihi sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yaitu kita saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Menghormati orang tua, mama dan papa di rumah, menghormati kakak, dan juga terutama kita juga harus menghormati mbak atau pembantu yang ada di rumah. Kita juga harus saling mengasihi, karena mereka yang bekerja untuk adik-adik di rumah. Gitu. Dan kita juga dapat melakukan hal-hal yang baik dan berguna bagi orang lain. Orang lain siapa? Orang lain yang kita temui yang ada di rumah. Dan juga ada di sekitar kita, misalnya tetangga atau teman-teman yang kita kenal, tetangga-tetangga yang ada di sekitar kita. Nah, itu adalah wujud nyata yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, di dalam sikap kita, kita juga harus mengasihi sesama kita. Dan caranya, karena kita juga harus belajar, karena itu adalah salah satu ajaran daripada Tuhan Yesus, kita harus saling mengasihi. Jadi, pelajaran hari ini yang kita ambil dari 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 17 adalah saling mengasihi. Yang mana kalau kita bukan anak Tuhan, kita susah untuk mengasihi. Oleh karena itu, marilah kita belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini, guna sebagai dasar kehidupan kita untuk minggu yang akan datang, sampai kehidupan kita berjalan pada minggu yang akan datang. Jadi kita harus saling mengasihi. Demikian firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini dapat menjadi dasar kehidupan kita untuk selama 1 minggu. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, kegiatan kita, aktivitas selanjutnya adalah kita akan membuat kartu kasih sayang. Kartu kasih sayang ini bisa berisi doa kasih sayang kita kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, atau keluarga kita yang mungkin ada dalam keadaan sakit, atau keluarga kita yang mendapatkan keluarga baru, ulang tahun, atau ucapan untuk keselamatan atau ucapan syukur. Nah, bahan-bahan yang telah kakak sediakan adalah seperti karton putih. Untuk warna karton adik-adik bisa memilih sesuai selera. Terus kertas origami, untuk warna juga sesuai dengan pilihan adik-adik. Ada gunting, ada Hansaplas, ada double tip, serta ballpoint hitam. Nah, kita akan menghias sisi bagian luar untuk kartu. Kita akan membentuk kertas origami
seperti ini, seperti balon. Adik-adik bisa menggambarkannya seperti ini. Kemudian mengguntingnya sesuai dengan pola yang sudah kita gambar dan akan membentuk seperti ini. Nah, kita akan menempelkannya dengan double tip seperti ini. Seperti ini, dan kita bisa menuliskannya kemudian kita akan menempelkan hansaplasnya seperti ini. Adik-adik juga bisa menambahkan potongan kertas seperti ini warna putih, dan kita bisa menempelkannya seperti ini. Ini akan membentuk mata. Adik bisa membuat pola mata seperti ini. Apabila tidak menempel dengan lem kertas, adik-adik bisa menempelkannya dengan double tip seperti ini. Kemudian kita akan memberi tulisan atau gambar yang lain seperti ini. Kita akan membentuk tangan, membentuk kaki, dan memberi gambar seperti ini, seperti untayan tali. Untuk sisi bagian luarnya sudah selesai, dan tampilannya akan seperti ini. Semoga lekas sembuh. Nah, kita akan lanjutkan untuk menghias sisi bagian dalam. Adik-adik, kita akan melanjutkan untuk menghias kartu sisi bagian dalam. Di sini adik-adik bisa mempersiapkan lem kertas, penggaris, dan kertas origami untuk dibentuk seperti ini. Untuk satu warna, adik-adik bisa menyiapkan dua, dan ini akan kita tempel seperti ini menjadi dua sisi bagian warna yang sama seperti ini. Begitu juga untuk warna-warna lainnya, adik-adik bisa menyiapkan 6 atau 7 warna. Nah, adik-adik, sebelumnya kertas potongan yang seperti ini memanjang akan kita beri garisan
seperti ini. Garisan yang kita kasih sesuai dengan jumlah dari origami yang sudah kita bentuk. Di sini kakak memakai 7 macam warna. Setiap garis satu sama lain itu berjarak 1 cm. Setelah kita membuat garis seperti ini, setiap garis kita lipatkan seperti ini. Untuk setiap garis kita lipat seperti ini. Kemudian kertas origami yang sudah kita bentuk seperti ini kita tempelkan seperti ini. Dilanjutkan dengan warna yang lain. Kemudian kita melepaskannya seperti ini. Dia akan bentuk seperti ini. Kemudian sisi bagian ini kita bisa menempelkan kertas. Kita bisa double tip supaya rekatannya lebih kuat. Kita tempelkan untuk di sisi bagian dalam. Yang kita tempelkan adalah kertas tambahan ini. Kita berikan double tip. Seperti ini. Kita menempelkannya untuk sisi yang sudah kita kasih seperti ini, dan kita akan mencobanya seperti ini. Kita akan menarik sisinya dan kita bisa menuliskannya bisa menggulungkannya kembali seperti ini, dan selesai. Adik-adik bisa mencobanya di rumah dan bisa memberikan kepada saudara-saudara kita atau keluarga kita yang mungkin dalam keadaan sakit atau
kelemahan tubuh sehingga memberi support kepada mereka untuk semangat dan penuh sukacita menjalankan apa yang mereka rasakan. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa untuk setiap kegiatan yang pertama, yaitu tadi kita membuat menara kasih dan kartu kasih sayang dapat difoto serta mengirimkannya kepada kakak-kakak layan. Terima kasih. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini, kami anak-anak-Mu datang kepadamu. Kami mau berdoa dan menyerahkan kepadamu untuk keluarga kita masing-masing. Untuk mama, papa, dan juga adik kakak yang ada di rumah. Biar Engkau akan beserta dengan kami, dan terima kasih juga Engkau sudah selama ini sudah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami. Dan kami juga berdoa ya Bapa untuk gereja kami yang Engkau tahu akan pergumulan gereja kami, gereja GPIB Orait Labora yang sedang mempersiapkan gedung untuk ibadah. Dan kami rindu agar supaya kami semua boleh mendapat gedung yang permanen yang agar supaya kami boleh dapat berbakti. Bapa di dalam surga, biar kami yakin dan percaya bahwa hanya Engkau adalah pertolongan kami. Dan kami hanya sandarkan semuanya itu kepadamu ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara. Dan Engkau tahu akan keadaan kami yang sedang mengalami COVID, biar Engkau juga akan berikan segera pemulihan di dalam keadaan bangsa kami. Tapi kami yakin dan percaya kami boleh akan lewatkan semuanya ini hanya bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, dan kami juga menyerahkan untuk adik-adik yang pada pagi hari ini sudah mendengarkan firman-Mu, biar Engkau bersama dengan kami, agar supaya apa yang kami terima dan apa yang kami dengar pada pagi hari ini boleh kami dapat terapkan di dalam kehidupan kami. Yang mana doa kami ini yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Juru selamatku.
Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa ucapan syukur buat persembahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, tak henti-hentinya kami ucap syukur dan berkat kebaikan yang selalu Tuhan berikan kepada kehidupan kami. Kehidupan kakak-kakak layan bersama keluarga, kehidupan adik-adik bersama keluarga. Pagi yang indah ini Tuhan, kami ucap syukur kepadamu melalui persembahan yang kami berikan. Berkati tangan-tangan yang memberikan dengan penuh sukacita ya Tuhan. Tuhan, tidak lupa kami berdoa buat yang mengelola setiap persembahan yang telah dikumpulkan. Tuhan senantiasa memberkati pelayanan mereka, sehingga persembahan yang telah dikumpulkan dapat digunakan untuk memperlebar kerajaan melalui segala aktivitas dan kegiatan, khususnya di GBIB Ora et Labora. Biarlah ya Tuhan senantiasa memberkati setiap tangan-tangan yang mengelola, sehingga dapat menjadi berkat bagi orang banyak. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa, mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan buat roh sukacita yang tak ada padamu, di mana kami dapat memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu, di mana kami berada, dimanapun kami beraktivitas. Tuhan selalu menyertai kami, di mana kami selalu memuji memuliakan nama-Mu dalam tingkah laku kami, perilaku kami yang selalu menyenangkan hati Tuhan dan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Pimpin kami, kehidupan kami bersama keluarga sepekan ke depan Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menyertai setiap langkah kami. Kami alaskan doa ini dalam pengasihan Tuhan saja. Amin.